Hmm. Ya, Mas Gilang, Ibu Andika, ya, Baik, ya. Kayaknya udah nggak ada yang join sih. Nah, ya, untuk untuk sesi kali ini mungkin cukup dengan itu ya. Ya. Nah, baik. saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih pada Ibu Andika yang telah hadir dalam sesi wawancara bersama saya ini. Sebelumnya, Baik, perkenalkan saya nama nama saya Agung Wisnuwardani. Saya selaku di PT Osam Intis Negeri. Nah, untuk kali ini karena tidak ada perkembangan, kita langsung aja di step ini. Nah, terus sekarang saya akan memperkenalkan terlebih dahulu untuk P- apa itu PT Osam Intis Negeri. Nah, PT Osam Intis Negeri itu atau beberapa orang lebih mengenal dengan brand Indoput Academy. Nah, Indoput Academy ini ataupun PT Osam Industri ini menyediakan layanan kelas online, pelatihan, bootcamp, corporate training, dan sertifikasi berbasis pos PNSSP. Selanjutnya, serta ada berbagai program pelatihan dan kerjasama dengan kementerian untuk beberapa pelatihan seperti yang ada, yaitu Kampus Merdeka dan Digital Talent Scholarship. Nah, untuk kantornya sendiri terletak di Yogyakarta dan nanti ketika Ibu terpilih sebagai HR Recruitment juga akan WFO apapun bekerja di kantor di Yogyakarta juga. Itu baik, perkenalan singkat dari saya. Untuk lebih lanjutnya bisa mengunjungi website kami di Indopod Academy ataupun di osami.co.id. Nah, baik, untuk Pak. menghemat waktu agar tidak terlalu lama, bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Mungkin dimulai dengan menyebutkan nama, nama, nama panjang, nama panggilan, domisili, kesibukan saat ini, jam bekerja atau udah resign ataupun mengikuti organisasi lainnya. Tempat dan Baik, waktu saya persilahkan. Monggo. baik, Bapak Agung Wardani. Perkenalkan nama saya Anindika Alfisyah. Saya bisa dipanggil Dika. Usia saya 29 tahun, kemudian saya belum menikah. Untuk saat ini saya sedang freelance di PT Patra Laboratory. Itu bergerak di bidang laboratorium klinis sebagai staff marketing. Kemudian pengalaman bekerja saya sebagai rekruter sendiri itu berawal di 2020, di 2021 maksud saya, ketika menjabat sebagai admin di rumah sakit lapangan COVID. Kebetulan waktu itu di rumah sakit COVID belum ada staff rekruter, jadi saya sebagai admin menjadi staff recruiter juga membantu untuk proses rekrutmen bagi volunteer. Kemudian tahun 2021, maksud saya 2022 awal sampai bulan Mei 2023 saya menjabat sebagai HR HRGA di Batari Restoran Salatiga. Kemudian dari bulan Mei sampai ke bulan September 2023 menjabat sebagai HRD di CV Wanabi Menebar Manfaat di Kota Salatiga. Saat ini saya tinggalnya di Salatiga, Pak. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih atas kenalannya dari Bu. Nah, Ya, untuk selain selain di lapang di COVID rumah sakit COVID tadi untuk equipment sendiri di bagian apa Bu? Apakah juga ketika di HRD di restoran di Wanabe Salatiga juga melakukan HR equipment? betul, Pak. Jadi untuk untuk rekrutmen itu yang lebih banyak saya lakukan itu sebenarnya waktu di restoran, di Bateri Restoran Salatiga dan juga di CV Wanabe karena posisi HR kebetulan hanya ada satu. Jadi merangkap untuk seluruh seluruh fungsi HR baik dari rekrutmen, training, kemudian payroll.
kemudian pelaksanaan KPI, seperti itu. Bisa diceritakan lebih lanjut Bu, untuk proses rekrutmennya sendiri bagaimana? Untuk proses rekrutmen sendiri bagi yang di rumah sakit COVID itu, Pak, karena itu sebenarnya sifatnya sebagai pembantu dari rumah sakit utama, itu kami biasanya melakukan rekrutmen mengevaluasi terlebih dahulu untuk kebutuhan staf yang akan dicari gitu. Kemudian setelah melakukan evaluasi, kami melakukan pemasangan iklan. Biasanya kami melakukan pemasangan iklan di platform lowongan kerja di kota Madiun waktu itu. Kemudian setelah dapat profil-profil yang masuk ke email kami melakukan screening. Screening sesuai dengan kebutuhan yang kami sertakan dalam kriteria. Kemudian apabila sudah, kami melakukan pemanggilan interview. Waktu itu saya dibantu dengan pihak dari manajemen rumah sakit utama. Kemudian setelah sesi interview selesai, dilakukan evaluasi, kemudian dilakukan training. Training tidak lama, waktu itu hanya 3 hari untuk perkenalan lingkungan kerja saja. Kemudian untuk teknisnya, kami langsung serahkan kepada bagian-bagian yang bersangkutan. Misalkan volunteer untuk bagian perawat, maka sudah ada koordinator dari perawat yang akan melakukan training lebih lanjut seperti itu. Ya. Kemudian untuk di Bateri Restoran Salatiga sendiri, rekrutmen berjalan seperti seperti yang saya jelaskan sebelumnya di rumah sakit, kurang lebih sama. Hanya saja waktu itu kami dibantu oleh chef profesional, chef konsultan, dan juga dari supervisor floor, karena untuk menentukan skill, kami perlu dibantu oleh bagian-bagian tersebut. Kemudian melakukan training juga, Pak. Kebetulan trainingnya kami itu, kalau di restoran, di food and beverage itu, kami melakukan training bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk like hygiene, kemudian untuk uh, training training basic skill sendiri itu dibantu oleh chef, seperti itu. Kemudian yang terakhir di CV Wannabe Menebar Manfaat itu, proses rekrutmennya kurang lebih sama, dari mulai kita menentukan evaluasi untuk kebutuhan posisi, kemudian kami melakukan pemasangan iklan melalui platform platform media sosial. Kemudian apabila email sudah masuk, kami melakukan screening, kemudian pemanggilan. Tahap interview yang kami lakukan di CV Wannabe Mana Bermanfaat itu ada 2 kali. Jadi yang pertama itu interview interview dengan HR, kemudian yang kedua interview dengan user. Biasanya langsung dengan manajer dari divisi yang dicari, seperti itu. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih untuk penjelasannya. Nah, Bu, untuk di interview di proses rekrutmen ini dari ketiga itu maupun dari yang lainnya juga, pengalaman Ibu untuk hal-hal yang menjadi kendala itu apa, Bu? Hal-hal yang menjadi kendala sih biasanya untuk ini, Pak. Kami melakukan psikotes itu, pengalaman saya melakukan psikotes itu di CV Wannabe Mana Bermanfaat. Itu sederhana seperti di ISC yang kemarin dilakukan juga oleh PT Ozami, seperti itu. Hmm. Cuman kadang-kadang dari hasil yang eh, sudah dihasilkan oleh peserta sendiri, sama pelaksanaan ketika di lapangan itu sedikit berbeda. Misalkan dari hasilnya kami mencari untuk posisi supervisor, kami membutuhkan karakteristik misalkan seperti dominan. Tapi ternyata ketika sudah dilakukan training, peserta tidak sedominan itu ternyata. Kandidat tidak sedominan itu. Kadang-kadang seperti itu, Pak. Kemudian yang kedua itu administrasi. Biasanya saya yang sedikit keteteran karena kebetulan untuk pelamar sendiri di Bateri Restoran Salatiga dan juga di CV Wannabe itu cukup banyak. Jadi untuk administrasi sedikit keteteran karena yang melakukan screening hanya saya sendiri, seperti itu. Bu, untuk yang tadi, untuk di IDST dan pelaksanaan itu berbeda, apakah juga ada evaluasi apa nanti juga ditanya lebih lanjut atau bagaimana setelah itu? Iya, kalau evaluasi ada, Pak. Jadi biasanya kalau kami dulu itu 1 minggu setelah training, jadi kita lakukan evaluasi training itu per minggu. 1 minggu nanti kita tes lagi. Kemudian
kita tidak akan merubah posisi, misalkan kita sudah cari supervisor, kita tidak akan merubah posisinya apabila tidak sesuai dengan kriteria di ISC test yang kita butuhkan, tapi kita akan melakukan training lebih lanjut. Kemudian kebetulan di CV Wanabi itu kami sudah menunjuk beberapa tim di masing-masing divisi itu untuk melakukan training kepada karyawan baru seperti itu. Makasih. Nah, Oke. untuk ibu sendiri, mengapa Bu mengapa resign di perusahaan ibu ini Bu? Kalau untuk saya jelaskan dari awal ya Pak, yang Iya. di rumah sakit. Baik, dari saya sebelumnya sebelum di rumah sakit lapangan itu bekerja 3 tahun sebagai verifikator administrasi untuk bagian pengklaiman asuransi kesehatan selama 3 tahun. Kemudian resign karena waktu itu sedang evaluasi dan efektivitas untuk pegawai karena sedang masa pandemi, Pak. Jadi kena istilahnya kena PHK waktu itu. Kemudian di rumah sakit COVID itu hanya berjalan 3 bulan karena kebetulan waktu itu pandemi sudah cukup bisa diatasi, jadi rumah sakit diputuskan untuk ditutup oleh gubernur waktu itu. Kemudian yang di Battery Restoran Salatiga kebetulan dari pihak owner sendiri ingin memindahkan lokasi lokasi restoran ke Kota Rembang. Mhm. Beberapa staf ikut, cuman pertimbangan dari saya sendiri tidak dapat mengikuti owner karena jaraknya terlalu jauh dari kota. Kemudian untuk yang di CV Wannabe Menebar Manfaat itu, masa kontrak saya sebagai HR itu hanya 3 bulan memang karena kebetulan menggantikan HR yang saat itu sedang cuti, seperti itu. Selanjutnya, saya ingin bisa memberikan pengalaman apa tuh menceritakan pengalaman yang dirasa ibu paling sukses di perusahaan sebelumnya maupun di kehidupan sehari-hari untuk Oke. memilih yang paling sukses dan mengapa kok memilih itu sebagai pengalaman yang paling sukses gitu. Baik, Pak. Menurut saya pengalaman saya selama bekerja itu yang paling sukses itu ketika saya di Battery Restoran Salatiga. Karena saat itu sebagai seorang General Affair, jadi pertama saya ditunjuk sebagai General Affair karena restoran kami benar-benar dari minus, dari nol, belum ada karyawan, belum ada segala macam. Jadi waktu itu saya adalah staf pertama di situ. Saya mengurus berbagai macam urusan seperti pengurusan OSS, kemudian pengurusan like hygiene, kemudian studi kelayakan untuk limbah, air, udara seperti itu, dan kemudian melakukan fungsi rekrutmen end to end dari awal sampai evaluasi evaluasi bertahap, kemudian training segala macam itu dilakukan sendiri dan alhamdulillahnya berhasil serta mendapat apresiasi dari owner waktu itu karena berhasil menjaga stabilitas teman-teman di resto. Kebetulan restoran kami itu mempekerjakan karyawan dari usia 19 tahun, yang paling muda 19 tahun dan kebanyakan itu memang yang masih eh, kuliah. Jadi di samping kuliah dan alhamdulillahnya tidak ada kendala segala macam dengan jadwal kuliah ataupun dengan konflik-konflik yang biasa terjadi di eh, dewasa awal seusia mereka seperti itu. Terima kasih Bu untuk, nah, ibu sendiri kok mengapa Bu tertarik untuk menjadi HR Recruitment dan mengapa di Indoput Academy gitu. Oke, baik Pak. Untuk menjadi HR recruitment sendiri itu saya senang sekali. Kebetulan saya senang sekali untuk ketemu dengan eh, para calon kandidat, terutama yang muda-muda, yang mereka memiliki pengalaman yang cukup banyak mungkin sebelum bekerja seperti itu. Kemudian mengenali karakteristik mereka satu-satu, lalu mengutak-atik gimana caranya supaya skill yang mereka punya dari perusahaan sebelumnya itu bisa dipakai di perusahaan yang sekarang gitu. Kemudian kenapa saya tertarik di Indobot Academy? Saya tertarik sekali dengan dunia pendidikan, Pak. Sebelumnya memang
saya berasal dari jurusan S1 keperawatan. Tapi saya juga berminat di dunia pendidikan untuk menjadi dosen sebetulnya. Cuman memang belum ada kesempatan untuk ke arah sana. Jadi saya juga cukup cukup concern juga untuk dunia pendidikan di Indonesia. Kebetulan PT Ozami itu kan bergerak di bidang pendidikan ya Pak, Mm-mm. dan juga penyedia jasa layanan untuk sertifikasi setahu saya seperti itu. Jadi saya tertarik untuk bergabung di PT Ozami Inti Sinergi seperti itu Pak. Nah, itu ketika menjadi itu kan kita memilih itu kadang nggak yang sistem yang anu tep- seperti tebang tebang nggak mencari kucing di anu Dalam karung. di dalam Ya. karung gitu nggak kan tidak ada gitu. Nah, untuk mengetahui kandidat yang terbaik itu bagaimana, Bu? Ini sesuai yang saya lakukan saja nggak Pak sebelumnya. Iya, Jadi kalau yang saya lakukan sebelumnya itu selain melakukan di ISC test itu kami juga meminta kandidat untuk mencantumkan media sosialnya. Dari media sosial memang tidak selalu diketahui karakteristik asli dari kandidat, tapi minimal itu cukup menggambarkan bagaimana kehidupan kehidupan calon kandidat itu secara sosial seperti itu. Selain itu eh, bisa kita ketahui dari riwayat pekerjaan dia. Misalkan bekerja hanya 2 bulan, 3 bulan, kemudian sudah pindah-pindah-pindah seperti itu biasanya secara singkatnya itu bisa disimpulkan bahwa kandidat-kandidat tersebut itu semacam apa ya, mungkin kurang serius dengan pekerjaannya seperti itu, Pak. Kurang lebih seperti itu sih. berarti ada yang menarik Bu, untuk yang karyawan pindah-pindah. Nah, ini kan di generasi sekarang, generasi milenial dan Z juga sering terjadi perpindahan yang tepat ataupun disebut turnover. Nah, di Iya. perusahaan-perusahaan besar maupun kecil untuk generasi-generasi sekarang kan juga melakukan itu. Nah, dari itu pandangan fenomena ini dan cara untuk menanggulanginya bagaimana kok bisa dijelaskan? Iya, biasanya untuk turnover karyawan itu kan tergantung alasannya ya Pak. Ada Iya, yang memang dari karyawannya sendiri itu memutuskan buat resign, ada juga yang dari perusahaan memutuskan untuk di cut off. Jadi kalau menurut saya fenomena turnover ini memang cukup apa ya, membuat membuat kondisi perusahaan itu kurang stabil karena yang tadi sudah di training harus di cut off atau harus keluar, kita harus melakukan training ulang kepada kandidat baru. Dan kalau misalkan dilakukan seperti itu terus, dari secara cost sendiri untuk cost training itu juga akan apa namanya, akan membengkak karena harus melakukan training berulang kepada karyawan yang baru-baru seperti itu. Solusi yang bisa mungkin mungkin bisa dilakukan adalah melakukan evaluasi. Apakah misalkan karyawan ini sebenarnya kita harus evaluasi dari dua arah. Selain dari karyawan yang kita evaluasi, kita juga harus mengevaluasi perusahaan ke karyawan seperti apa. Apakah sudah cukup membuat karyawan itu puas bekerja di company kita, ataukah belum seperti itu. Lalu setelah melakukan tolak ukur seperti itu, kita lakukan juga dua arah kepada perusahaan, apakah karyawan-karyawan ini sudah memenuhi kriteria atau belum untuk bekerja sesuai dengan job desk-nya. Seperti itu, Pak. hmm, untuk itu sendiri. Nah, untuk hmm, nah, sekarang kan masih di saat tiga ya, ya berarti ya. Iya. Oh iya. Nah, rencana ke depan apabila lolos maupun diterima di PT Osami itu bagaimana Bu, untuk rencana di Jogja di Jogjanya untuk bekerja itu? Oke. Kebetulan saya di Salatiga itu juga kos, Pak. Jadi saya Hmm. aslinya dari kota Madiun, Jawa Timur. Kalau memang nanti misalkan diterima di PT Ozam Inti Sinergi Yogyakarta, ya saya akan pindah ke kota Jogja dan cari tempat tinggal di sana. Seperti itu, Pak. Kalau dari saya
saya lakukan untuk akhir ini, apakah belum saya akhiri, ada pertanyaan terlebih dahulu dari Ibu? Baik, Pak. Mungkin yang saya tanyakan adalah pertama informasi untuk interview ini, hasil dari interview ini dilaksanakan kapan? Kemudian apabila diterima, jam kerja sama hari kerjanya itu seperti apa, Pak? Ya, untuk proses di recruitment ini setelah nanti ada interview user, nah kurang lebih dalam pengerjaan pengerjaan maupun dalam pengumuman ke depannya memakan waktu kurang lebih 1 sampai 2 minggu itu bulan pertama. Hmm, Untuk yang kedua, baik. nanti untuk jam kerja itu dari Senin sampai Jumat itu WFO di Yogyakarta mulai pukul 7:30 pagi sampai dengan jam 4 sore. Nah, untuk sore itu Oh, biasanya kita ada evaluasi terlebih dahulu untuk apa yang telah dilakukan dalam 1 hari dan melakukan seperti merencanakan apa apa yang akan dikerjakan di kemudian hari itu kurang lebihnya. oh, baik. Ya, Baik, apakah Pak. Terima ya, kasih. pertanyaan yang lain? Bu? Oke, Dah, mungkin ini pertanyaan yang cukup klise ya, Pak. Untuk salary, itu bisa ditanyakan di interview ini atau mungkin di sesi selanjutnya, Pak? untuk di salary biasanya nanti ada di proses offering maupun di transfer Bu. Bisa di situ nanti nego. Oh, baik, baik, baik. Baik, terima kasih, Pak Agung. Ya, terima kasih. Kalau sudah tidak ada pertanyaan ya Bu. Ya, Ya, untuk pagi hari ini saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Ibu dan meluangkan waktunya. Untuk kita akhiri saja, saya tutup interview pada hari ini. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyediakan Waalaikumsalam warahmatullahi Zoom wabarakatuh. terlebih dahulu. Terima kasih, Bapak. Selamat pagi.